Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kewirausahaan akan membahas mengenai manajemen risiko. Adapun anggota kelompok kami yaitu satu Haris Salim Hamadi, Anika Diah Gurnadi, Faiz Alisa Imron, Erwidya Stuti, Raka Rafizal Zakawali, dan Gilang Lukman Okta Hidayat. Manajemen risiko menurut OJK. POJK nomor 4 tahun 2019 pasal 1 ayat 15, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko mencakup 1. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Kemudian ada tujuan dari manajemen risiko, yaitu melacak sumber-sumber risiko, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko, memberikan rasa aman bagi stakeholder, dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Baik, saya lanjutkan yaitu mengenai manfaat manajemen risiko. Manfaat yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan risk management dengan baik antara lain, yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Manajemen dalam suatu perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal bisa terjadi. Perusahaan bisa berhasil jika memiliki tujuan yang baik untuk dicapai. Perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik akan lebih mudah jalannya untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik. Yang kedua, ialah meminimalkan kemungkinan bangkrut. Perusahaan yang menerapkan manajemen risk dengan baik akan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi pada perusahaannya. Hal ini bisa meminimalkan kemungkinan kerugian dan eksistensi perusahaan bisa dipertahankan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan penanganan risk management yang baik, segala kemungkinan kerugian yang bisa menimpa perusahaan bisa dibuat seminimal mungkin, sehingga biaya menjadi lebih kecil dan keuntungan yang masuk ke perusahaan bisa lebih bertambah. Yang keempat yaitu memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan perusahaan. Apabila perusahaan yang manajer tangani tersebut dapat terhindar dari kerugian, maka sudah pasti perusahaan akan mengalami kemajuan dan karir manajer pun akan ikut maju. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko dalam bisnis. Yang pertama yaitu risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Beberapa bentuk risiko murni yang sering muncul diantaranya adalah risiko hilang atau rusak aset yang dimiliki yang diakibatkan kebakaran, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Kemudian kecelakaan kerja pada proses produksi, risiko akibat tuntutan hukum pihak lain, misalnya keracunan dari makanan yang Anda jual, tuntutan konsumen akibat kelalaian kita, dan sebagainya. Kemudian ada risiko operasional lainnya dan bencana seperti banjir, gempa, angin topan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan ataupun kerugian. Contoh risiko spekulatif diantaranya adalah yang pertama, risiko perubahan harga. Harga pasar suatu produk, jasa, atau komoditi dapat berubah-ubah yang naik maupun turun. Terkait dengan perubahan harga input, jika harga input naik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian penurunan margin keuntungan.
Sebaliknya, jika harga input turun, maka perusahaan dapat mengalami keuntungan, yaitu berupa kenaikan margin keuntungan. Terkait dengan harga output, jika harga output naik, maka perusahaan akan mengalami keuntungan karena naiknya margin keuntungan. Sementara jika harga output turun, maka perusahaan akan mengalami kerugian, yaitu berupa penurunan margin keuntungan. Yang kedua yaitu resiko kredit. Resiko kredit adalah risiko yang muncul dari transaksi kredit seperti utang dagang. Jika pihak yang kita berikan kredit mengalami gagal bayar, maka kita akan mengalami kerugian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya ada risiko yang dihadapi dalam proses pengelolaan usaha. Terdapat 7 risiko, yaitu yang pertama risiko produksi. Risiko produksi dipengaruhi karena adanya kesalahan karyawan atau biasa juga disebut dengan human error, atau dapat juga dikarenakan penggunaan mesin yang salah. Hal tersebut akan mengakibatkan hasil produksi menjadi tidak maksimal. Lalu yang kedua ada risiko pemasaran. Pada risiko ini dipengaruhi oleh kondisi pasar yang terus-menerus berubah atau dinamis. Perusahaan harus dapat menyesuaikan pada kondisi tersebut agar tidak mengalami kerugian yang berarti. Lalu yang ketiga ada risiko sumber daya manusia. Pada risiko ini dipengaruhi oleh kualitas karyawan atau sumber daya manusia itu sendiri. Contohnya seperti perilaku karyawan yang malas-malasan akan mempengaruhi kinerja dalam perusahaan. Lalu yang keempat ada risiko finansial. Pada risiko ini tentunya pendapatan perusahaan tidak tetap pada setiap waktunya, sehingga tidak selamanya perusahaan akan mendapatkan untung yang besar. Lalu yang kelima ada risiko lingkungan. Setiap perusahaan akan bergerak pada sektornya masing-masing. Contohnya peternakan ayam yang akan menimbulkan dampak yaitu bau yang tidak sedap terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang keenam ada risiko teknologi. Contoh risiko ini diakibatkan oleh adanya seperti mesin yang sudah tua ataupun yang sudah mulai rusak. Hal tersebut harus diatasi dengan penggantian mesin-mesin tersebut agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Baik, yang ketujuh ada risiko permintaan pasar, yaitu perubahan kondisi pasar yang selalu dinamis, maka dari itu perusahaan harus melakukan inovasi terhadap permintaan pasar yang ada. Lalu yang delapan ada risiko perubahan atau perbaikan, yaitu diakibatkan karena adanya perubahan atau perbaikan dalam perusahaan, contohnya perpindahan karyawan. Lalu yang sembilan ada risiko kerjasama. Dalam menjalankan bisnis tentunya akan ada kerjasama, yaitu rekan bisnis. Apabila rekan bisnis dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, apabila rekan bisnis tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka perusahaan dari yang kita jalankan akan mengalami kerugian. Lalu yang kedua ada risiko birokrasi, yaitu risiko yang dikarenakan adanya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Solusi untuk permasalahan ini adalah tetap untuk mengikuti peraturan yang ada dan tidak mencoba untuk melakukan suap agar birokrasi dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir yang 11 ada risiko pengembangan. Setiap perusahaan pastinya akan menginginkan usahanya dapat berkembang lebih besar. Dengan keinginan proses perkembangannya semakin besar, maka risiko juga akan semakin besar. Baik, melanjutkan materi yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi risiko. Apa itu mitigasi risiko? Yakni merupakan proses pengembangan opsi dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ada 4 langkah dalam melakukan mitigasi risiko. Yang pertama adalah risk avoidance, yaitu mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Yang kedua adalah risk reduction, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau bahkan keduanya, biasanya melalui proses pengendalian pada bagian internal suatu perusahaan. Yang ketiga adalah risk sharing of transfer, yaitu mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing, atau hedging. Yang keempat atau yang terakhir adalah risk acceptance, yaitu tidak mengambil tindakan apapun
untuk menanggulangi risiko, melainkan menerima risiko yang terjadi. Materi berikutnya adalah bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko. Kerugian akibat adanya risiko ini dapat berbentuk menjadi dua, yakni kerugian langsung dan kerugian secara tidak langsung. Kerugian langsung ini merupakan jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi. Misalnya ini terjadi gangguan korsleting listrik pada toko yang digunakan untuk usaha, sehingga terjadi kebakaran. Dari risiko kebakaran tersebut, nanti akan teridentifikasi jumlah kerugian langsung, berupa nilai barang dagangan yang rusak akibat kebakaran dan nilai kerusakan bangunan toko tersebut. Lalu kerugian tidak langsung ini merupakan nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung risiko yang terjadi. Misalnya, kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal diterima akibat terjadinya risiko. Munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, dan bermacam kerugian lainnya. Kelak nantinya setelah memiliki usaha dan mudah dapat mengkalkulasi seberapa besar resiko yang mungkin terjadi. Cara berikut yang dapat digunakan adalah dengan menentukan seberapa sering suatu risiko terjadi atau merupakan frekuensi dari probabilitasnya. Adapun dengan menentukan dampak yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi. Dan yang terakhir dengan menghitung kemungkinan prediksi dari kerugian. Adapun contoh perhitungan risiko dengan rumus frekuensi dikalikan dengan dampak. Misalnya jika memiliki risiko terjadi pencurian barang dagangan, setelah diidentifikasi, potensi terjadinya risiko tersebut adalah 5 kali dalam 1 bulan. Untuk setiap kejadian pencurian barang tersebut, rata-rata mengalami kerugian sebesar 300.000. Nah, dari informasi tersebut dapat dihitung prediksi besarnya kerugian yang dihadapi dari risiko pencurian barang dagangan tersebut dalam 1 bulan, yakni sebesar 5 dikalikan dengan 300.000, maka menghasilkan 1.500.000. Artinya dalam 1 bulan terdapat risiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta. Pengelolaan risiko. Untuk dapat mengatasi risiko usaha, perlu adanya sebuah strategi yang tertata dengan baik. Perlu persiapan matang untuk menghadapi risiko. Berikut langkah-langkah mengelola risiko usaha. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua skala prioritas, dan yang ketiga kontrol risiko. Nah, kemudian dalam menyikapi risiko usaha terdapat 5 bentuk sikap, yaitu yang pertama dikontrol, yang kedua ditransfer kepada pihak lain, kemudian yang ketiga dibiayai sendiri, dan yang keempat dihindari. Materi selanjutnya yaitu manajemen risiko dalam konteks bisnis dan risiko-risiko yang dihadapi UMKM serta cara menanganinya. Manajemen risiko dalam konteks bisnis. Secara harfiah, risiko dalam potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk, baik bagi diri sendiri atau suatu entitas usaha. Dalam konteks bisnis, manajemen risiko adalah usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Selanjutnya adalah risiko-risiko yang dihadapi UMKM serta cara menanganinya. Yang pertama yaitu risiko persaingan. Solusinya adalah UMKM harus menerapkan strategi pemasaran yang menjamin konsumen untuk tetap dapat memperoleh harga yang kompetitif, pelayanan dan pengiriman barang yang lancar dan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah ketidakmampuan dalam menciptakan inovasi. Solusinya adalah UMKM bisa meningkatkan kualitas bahan, finishing produk, dan kemasan. Selain itu, pantau tren terkini agar UMKM bisa menciptakan inovasi yang sesuai dengan tren. Dengan begitu, UMKM bisa memenuhi apa yang diperlukan oleh para pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya modal usaha. Solusinya adalah UMKM bisa mendapatkan pinjaman modal dari sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial atau fintech.
atau juga bisa meminta bantuan UMKM dengan cara mendaftarkan UMKM terlebih dahulu sebagai salah satu syarat wajib. Bantuan UMKM sendiri adalah bantuan langsung tunai atau BLT untuk UMKM yang disalurkan pemerintah melalui 2 kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial. Kemudian selanjutnya adalah contoh risiko yang dihadapi UMKM dan cara menanggulanginya. Sebuah bisnis kopi kekinian yang baru saja mengeluarkan menu baru, yaitu kopi gula aren yang pada saat itu sedang tren dan banyak peminatnya, namun tiba-tiba muncul tren kopi baru, yaitu varian kopi regal. Padahal saat itu pengusaha kopi sudah membeli banyak bahan untuk membuat kopi gula aren yang cukup banyak. Hal ini tentunya akan membuat kerugian karena memiliki stok bahan yang banyak tetapi tidak lagi dibutuhkan. Solusi yang dibutuhkan adalah perlunya memahami kondisi pasar dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Ketika konsumen datang, mintalah sedikit waktu untuk mengisi kuesioner atau meminta pendapat mereka terkait inovasi menu mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.